Shalom saudara, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah datang dalam gedung ini, tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya percaya mungkin kita pikir setiap minggu kita boleh hadir itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi percayalah saudara bahwa ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Kalau kita boleh hadir, boleh datang, boleh puji Tuhan, sembah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang tidak bisa datang. Mau datang, pengen datang tapi nggak bisa. Ada orang pengen nyanyi tapi nggak ada pita suaranya, sudah terganggu. Ada orang pengen angkat tangan sembah Tuhan tapi tangannya sudah nggak mampu lagi, saudara. Jadi selama ada kekuatan, selama ada kesempatan yang Tuhan beri, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu mari tidak salah kalau kita kembali menyapa kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Sapa kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Puji nama Tuhan. Saudara, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya Pendeta Ruth Endah bersama dengan suami Pendeta Soeharto Agustinus. Kami melayani di GMI Sion Jelambar. Dan puji Tuhan, selama 3 bulan ini Tuhan juga mempercayakan kepada kami untuk merintis sebuah pelayanan misi di perkotaan. Kami membuka ibadah untuk generasi muda kaum perkotaan, generasi muda urban, untuk mereka boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan gaya muda mereka. Jadi kami membuka ibadah baru 3 bulan ini di Uang Plaza, Jalan Panjang, Kedoya, setiap hari Minggu jam 4:30 sore. Nama yang diberikan kepada kami untuk pos pelayanan misi ini adalah LCC, Light Community Church. Light itu adalah singkatan daripada Live in Grace, Hope and Truth. Jadi kami rindu bahwa komunitas yang nanti atau pelayanan misi yang dirintis ini adalah mereka yang menghidupi nilai-nilai anugerah, pengharapan dan kebenaran. Jadi ya saya mengajak kita saudara-saudara untuk boleh mendukung pelayanan misi ini, mendukung dalam doa kita, mendukung dalam hati kita untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi generasi muda yang sampai saat ini hilang. Saudara, ketika kami mengunjungi bahkan mungkin bercakap-cakap dengan anak-anak muda, banyak di antara mereka yang mungkin mereka kita lihat ke gereja atau mungkin mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika ditanya tentang pengalaman iman, tentang kepercayaan, mereka itu ada yang sampai ateis, saudara. Ada yang agnostik, ada yang wah betul-betul itu tidak percaya Tuhan. Ada yang memang cuma sekedar datang saja ke gereja tapi sebenarnya tidak ada Tuhan. Jadi inilah yang menggerakkan hati kami untuk boleh membuka pelayanan misi yang baru ini untuk memenangkan generasi muda. Yang kami rindukan dan tentunya kita rindukan generasi muda Metodis khususnya terselamatkan. Dan juga generasi muda Indonesia terselamatkan. Ya, jadi boleh nanti kapan-kapan saudara boleh berkunjung juga boleh di Uang Plaza jam 4:30 sore. Atau bisa juga membuka akun IG kami @LCC_My_Church. Itu dapat saudara akses di situ. Nah, demikian sedikit perkenalan dari saya dan juga pelayanan yang sedang kami rintis. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan hati. Berbahagia orang yang murah hati. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7, saya mengajak kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulangi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh
kemurahan. Amin. Yang berbahagia dan mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kita bicara soal murah hati, saya ketika merenungkan tema ini saudara, saya berpikir-pikir merenungkan, kemudian saya melihat, merelevansikan di dalam kehidupan dan zaman yang sekarang ini. Saudara, kalau kita bicara soal murah hati, di tengah zaman-zaman yang sulit ini, kondisi yang sulit, di mana setiap orang berjuang dengan ekonomi, ya kan, banting tulang, kerja keras, ya kan, cari uang. Ekonomi semakin sulit, saudara. Kira-kira nih, masih relevankah tema ini untuk diangkat, saudara? Masih relevankah? Masih bisa nggak kita menjadi orang yang murah hati, saudara? Atau mungkin tema ini kita pikir, wah ini tema cocoknya hanya di gereja aja nih. Ketika kita duduk di gereja, ya kan, dengar murah hati. Ya udah, cukup sampai di gereja aja. Keluar pintu gereja, kita kembali kepada kehidupan kita berjuang dengan bisnis kita, berjuang dengan pekerjaan kita, berjuang dengan ekonomi kita. Wah, ini kayaknya ini susah nih untuk kita lakukan nih, murah hati. Ya. Mau bantu orang kita aja susah. Mau tolong orang kita aja perlu ditolong. Ya saudara. Dan saya percaya setiap kita melihat bahwa uang itu berharga, betul nggak? Setuju nggak saudara? Uang berharga, betul? Sangat berharga, betul? Kita atur sedemikian rupa bukan uang yang ada pada kita. Nah saudara, seorang bernama Suze Orman, dia seorang penulis, dia seorang penasihat keuangan, dia seorang motivator, dia seorang pembawa acara televisi, dia seorang pendiri Suze Orman Financial Group, seorang pakar keuangan Amerika yang terkenal. Dia seorang yang pernah 10 kali memenangkan penghargaan New York Times bestseller berturut-turut. Dan dia dinilai orang yang cakap, pandai, sukses, kaya. Dan orang bertanya-tanya, apa sih rahasia suksesnya? Apa sih rahasianya sehingga dia bisa menghasilkan uang yang demikian banyak, pialang saham yang luar biasa. Jadi dalam satu kesempatan dia bersaksi tentang apa yang terjadi di masa kecilnya. Pernah suatu kali dia menyaksikan toko ayahnya terbakar. Dan ketika api berkorbar, ayahnya itu masuk ke dalam toko. Lari masuk ke dalam toko yang terbakar. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya mengambil mesin kasir yang panas itu. Diambil, dipeluk, dibawa lari keluar, jangan sampai mesin itu jatuh atau uangnya berhamburan. Namun sesampainya di luar, ayahnya kemudian jatuh terjerembab. Kenapa? Karena tangannya melepuh, dadanya juga melepuh. Karena memeluk mesin kasir yang panas. Nah sejak saat itu, Suze Orman memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Pengalaman itu mengubahkan pandangan dia tentang uang. Di situ Suze Orman melihat betapa berharganya uang. Wah, uang itu sangat berharga. Orang sampai bisa kehilangan nyawanya loh demi mempertahankan uang. Dan sejak saat itu Suze Orman berpikir, aku harus bekerja, aku harus punya uang, aku harus kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk diriku. Motivasinya sederhana, kumpulin uang banyak untuk diri sendiri. Tujuannya apa? Supaya kalau ada musibah, kalau ada masalah, bisa terselamatkan. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya paling tidak kalau ada masalah gak nyusahin orang lain. Bisa diatasi dengan uang yang ada. Nah saudara, mungkin kita gak punya pengalaman seperti Suze Orman.
Tapi mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami dalam hidup kita, mungkin memberikan pengajaran yang serupa seperti apa yang dialami oleh Sus Orman. Bisa saja kita memandang uang itu sangat berharga. Kita kerja keras, kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Prinsip kita satu, ya kan? Yang penting gak nyusahin orang, betul gak? Ya, kita kerja gak nyusahin orang. Tapi masalahnya bukan berhenti di situ, saudara. Seringkali begini, saya kerja keras, kumpul uang sebanyak-banyaknya supaya saya gak nyusahin orang. Tapi orang juga jangan nyusahin saya, kan gitu. Saya gak nyusahin orang, kamu juga jangan nyusahin saya dong. Kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Bersaing sedemikian rupa supaya apa? Supaya terkumpul, supaya terjamin nanti. Wah, berapa tahun ke depan? Mungkin anak terjamin, cucu terjamin, cicit terjamin. Ya, 7 turunan terjamin. Supaya tadi 7 turunan tidak menyusahkan orang lain juga. Semakin ke sini saudara, kehidupan semakin sulit, betul ya? Kehidupan semakin sulit, orang semakin egois. Ketika orang berpikir ngumpulin untuk diri sendiri wajar dong. Aku kan gak nyusahin kamu, aku gak ganggu kamu. Kamu juga jangan nyusahin aku dan jangan ganggu aku. Kehidupan semakin sulit, orang semakin egois. Orang semakin berpikir untuk dirinya sendiri. Dan kalau orang sudah semakin egois, kira-kira orang bahagia gak saudara? Gak bahagia, benar. Makanya orang kerja keras. Terkumpul banyak pun bahagia enggak? Belum tentu. Belum tentu saudara. Dan masalahnya begini saudara. Ini bukan hanya terjadi di lingkungan luar gereja. Tapi ini masuk dalam gereja juga. Ya. Seringkali ada banyak orang yang mungkin bergumul. Ya, ketika wah ada persembahan untuk ini, ada dukungan untuk ini, wah bergumul dia harus hitung tuh. Ya, setengah mati dia harus hitung supaya apa saudara? Supaya tidak mengganggu cash flow-nya kan gitu. Tidak mengganggu keuangan yang ada. Atau saudara, ada suami istri yang mungkin bertengkar. Aduh papa, kebesaran kasihnya. Kita masih butuh untuk ini, untuk itu gitu ya. Aduh mama, kebesaran nih ngasihnya. Saudara, untuk memberikan sesuatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa bertengkar loh orang Kristen. Bisa rasanya berpikir, ih kebesaran aku ngasih ya. Bisa loh saudara. Dan akhirnya apa? Betul persembahan kasih itu diberikan tapi tidak ada damai. Gak ada sukacita. Yang ada ketegangan saudara. Jadi intinya saudara, itu semua membuat manusia tidak bahagia. Bukan hanya di luar gereja, bisa masuk ke dalam gereja. Dan manusia tidak bahagia. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu bahwa kunci bahagia itu bukan ketika engkau mengumpulkan untuk dirimu sendiri. Kunci bahagia itu bukan ketika engkau berhasil mencapai target tertentu untuk dirimu, bukan itu. Kunci bahagia itu bukan berarti ketika engkau menutup mata terhadap masalah yang ada di sekitarmu dan mengatakan aku baik-baik saja. Ini hidupku, itu hidupmu. Masing-masing bertanggung jawab dengan hidup masing-masing. Bukan di situ saudara. Nah, di mana kunci bahagia itu? Sudah jelas sekali bagian yang kita renungkan hari ini. Matius 5 ayat yang ke-7. Ini salah satu seri daripada khotbah di bukit. Tuhan memberikan kunci. Yesus sendiri yang memberikan kunci kebahagiaan itu. Yaitu apa? Murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagia apa di sini? Bukan hanya sukacita biasa, saudara.
Tapi kata berbahagia ini adalah makarios, diberkati, happy, bahagia. Nah saudara, sebenarnya apa yang masyarakat kita sekarang alami, bahkan kita hadapi, ini sebenarnya terjadi juga di zaman Yesus. Saudara, pendengar pertama dari khotbah di bukit adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang pada waktu itu sedang dalam masa penjajahan, betul? Mereka dijajah oleh orang Romawi. Namanya penjajahan, namanya dijajah, mana ada yang enak saudara. Semua mengalami kesulitan. Masing-masing orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Boro-boro mau nolong orang lah, saya pun perlu ditolong. Boro-boro mau bantu orang lah, saya pun perlu dibantu. Semua kita susah. Dan karena kesulitan yang ada, tantangan yang ada pada waktu itu, banyak orang Israel, orang Yahudi akhirnya pura-pura tidak tahu dengan keadaan rekan-rekannya. Dengan keadaan teman-teman di sekitarnya. Pura-pura tidak tahu. Menutup mata. Kalau ada yang minta pertolongan mereka menutup mata. Kenapa? Sama-sama susah. Nah karena itu apakah mereka bahagia? Enggak bahagia. Karena itu ketika Yesus datang. Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang baru. Cara hidup yang baru. Bukan dengan cara berpura-pura tidak tahu. Bukan dengan cara menutup mata. Tapi dengan cara apa? Murah hati. Sikap murah hati yang harus dilakukan. Apa itu murah hati saudara? Mari kita lihat di sini. Pengertian pertama dari murah hati. Murah hati atau merciful itu adalah belas kasihan yang dinyatakan dalam tindakan memberi. Ini pengertian pertama. Jadi murah hati adalah belas kasihan. Aduh kasihan nih. Yang dinyatakan dalam tindakan memberi. Jadi yang pertama ada rasa kasihan dulu, iba, kasihan. Tapi nggak berhenti hanya di situ. Ada dilanjutkan dengan tindakan. Dinyatakan dalam tindakan. Kalau belum dinyatakan dalam tindakan berarti belum murah hati. Dinyatakan dalam tindakan memberi. Memberi apa? Ya memberi waktu, memberi uang, memberi dukungan gitu ya. Memberi telinga, memberi apapun saudara. Bahkan John MacArthur berkata mercy is meeting people needs. Memberikan apa yang dibutuhkan orang sampai kepada kebutuhan sebenarnya apa sih itu yang diberikan saudara. Nah ada banyak orang Kristen sekarang yang mengabaikan kunci bahagia yang satu ini saudara. Ya kan? Wah waktu kita dengar pergumulan orang. Ada orang cerita pergumulannya sama kita. Di hati kita bilang apa? Aduh kasihan ya gitu ya. Kasihan. Nah masalahnya berhentiannya di situ aja. Setelah kita bilang aduh kasihan. Kita cerita sama teman kita. Ih kasihan ya si itu masalahnya begini. Cerita aja. Habis itu pulang ke rumah kita cerita ya. Sama keluarga kita. Itu kasihan loh itu mamanya si ini. Oh itu ini temannya si ini. Wah kasihan ya. Saudara saya mau kasih tahu ya. Kalau kita tahu pergumulan orang. Berarti Tuhan maksudnya apa? Maksudnya Tuhan supaya kita melakukan sesuatu. Amin. Betul ya? Ketika kita tahu pergumulan orang. Yang pertama harusnya nih minimal kita doakan. Habis itu apalagi? Lakukan sesuatu. Sampai ketemu kebutuhannya apa. Betul gak? Nah tapi kalau kita seperti ini nih ya. Kita tahu pergumulan orang. Kita gak doakan itu udah kesalahan pertama tuh. Tahu pergumulan orang gak didoakan, diceritakan ke orang lain. Jadi gosip, tahu apa? Kesalahan kedua. Dengar pergumulan orang gak didoakan, diceritakan kepada orang lain, digosipin. Wah udah jadi 3 kesalahan saudara. Nah kalau udah gini kira-kira bisa bahagia gak sih? Gak bisa saudara. Gereja juga jadi gak tempat bahagia gitu ya.
Komunitas juga nggak jadi tempat bahagia. Cell group atau class meeting juga nggak jadi tempat yang berbahagia gitu loh. Aku nggak mau datang lah, orang masalahku orang tahu semua satu gereja. Bukannya ditolong, bukannya dibantu ya. Nah itu kenyataan yang ada saudara. Nah hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Karena murah hati itu adalah karakter ilahi. Sifat dari Bapa kita sendiri. Allah kita, Allah yang murah hati. Yesus mengajarkan supaya berbahagialah engkau yang murah hati, dikatakan sini. Berbahagialah engkau yang memiliki belas kasihan, yang menyatakan belas kasihan itu dalam tindakan memberi. Nah, suatu kali ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Yesus, Guru, bagaimana caranya untuk beroleh hidup yang kekal? Terus Yesus bilang, hukum Taurat bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, kata ahli Taurat ini. Ya udah lakukan itu, kata Yesus. Lalu ahli Taurat ini bilang, tapi siapa sih sesamaku manusia? Nah lalu Yesus jawab saudara dengan perumpamaan apa? Orang Samaria yang murah hati. Saudara ini bagus sekali ya, dikatakan orang Samaria yang murah hati. Kenapa dibilang orang Samaria yang murah hati? Kenapa dibilang murah hati saudara? Nah kalau kita lihat kisahnya saudara dalam Lukas 10. Itu yang jadi korban penyamun perampokan itu siapa? Orang Yahudi. Betul ya? Sesamanya siapa? Sesamanya bagi, menurut mereka nih ya, sesamanya bagi orang Lewi dan para imam. Dan imam yang lewat pada waktu itu. Jadi orang Yahudi ini kena rampok ya. Menjadi korban para penyamun. Lalu datanglah imam. Datanglah orang Lewi. Tapi tidak menolong bangsanya sendiri. Tidak menolong yang katanya sesamanya ini. Mereka tidak jadi menolong karena tadi takut. Wah saya kan imam. Masa saya menyentuh darah? Nah, nanti bertentangan dengan tradisi Yahudi. Nanti saya tidak bisa melayani lagi. Gitu. Nanti saya najis. Wah saya kan orang Lewi. Apa jadinya kalau saya ini nanti? Wah nanti muncul masalah baru. Jangan-jangan dia berpura-pura, nanti ada penjahat dan sebagainya. Banyak sekali alasan demi alasan. Sehingga itu menghalangi mereka untuk menjadi orang yang murah hati. Tapi lihat orang Samaria. Dia gak pikir macam-macam. Dia datang, dia gak lihat itu orang Yahudi atau bukan. Dia datang, dia menolong. Tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia melakukan tindakan menolong. Merawat orang itu. Sampai akhirnya orang itu sembuh. Walaupun dalam tradisi waktu itu. Orang Samaria dan orang Yahudi bermusuhan. Jadi dengan kata lain orang Samaria ini menolong musuh. Nah saudara, inilah yang namanya murah hati saudara. Memberikan kemurahan belas kasihan yang ada padanya itu tidak melihat. Oh dia saudara bukan, keluarga bukan, siapapun itu ditolong saudara. Belas kasihan ada padamu ada. Dan itu dinyatakan dalam tindakan saudara. Jadi siapa? Siapa objeknya? Semua orang. Kalau kita mau bicara soal murah hati. Semua orang itu siapa saudara? Mulai dari rumah. Mulai dari rumah sampai kepada semua orang. Nah saudara, kenapa saya katakan mulai dari rumah? Memang yang pertama kita harus berikan kemurahan hati itu adalah di rumah, itu di keluarga sendiri. Betul ya? Orang tua, anak, anak ke orang tua. Sebenarnya itu belum murah hati yang bagaimana gitu ya. Kenapa? Karena itu masih kewajiban, betul gak? Kita hormat sama orang tua, rawat orang tua karena dia sudah rawat kita dulu kan gitu. Kewajiban. Kita merawat anak-anak kita ya karena memang itu tanggung jawab kita, kewajiban. Tapi itu pun ya puji Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa rawat keluarga kita, masih bisa rawat anak kita, orang tua kita, puji Tuhan, amin.
Kita belajar murah hati di situ. Artinya saudara, kalau sekarang saudara merawat orang tua saudara, merawat anak saudara, harus lebih dari kewajiban. Ya memang kewajiban saya, tanggung jawab saya. Tapi saudara harus ditambah kemurahan. Kemurahan hatimu itu loh. Itu lebih daripada kewajiban. Jadi saudara, yang pertama keluarga harus menjadi tanggung jawab kita. Bukan berarti gereja tidak mau bantu ya. Tapi tanggung jawab pertama itu siapa? Ya keluarganya. Masih ada anak, ya keluarganya dulu dong. Ya kan? Masih ada saudara, saudaranya dulu. Kenapa? Karena kita sedang memenuhi hukum Tuhan. Karena kita sedang hidup bahagia, murah hati saudara. Baru kemudian bergerak kemana? Ke tetangga, ke orang-orang gereja, ke masyarakat. Baru ke orang-orang yang tidak kita kenal. Kita melakukan tindakan murah hati. Dan juga kepada siapa saudara? Yang paling berat siapa? Murah hati kepada siapa? Musuh kita. Orang yang ngelukain kita. Orang yang nyakitin kita saudara. Musuh kita saudara. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Ya untuk kita sendiri saudara. Karena tadi murah hati adalah kunci bahagia. Saya percaya ketika saudara menerapkan ini saudara bahagia. Ya, melayani di rumah, merawat orang di rumah. Bukan hanya karena kewajiban tapi karena kemurahan hati Tuhan. Saudara bahagia. Saudara membantu orang lain, saudara bahagia karena kemurahan hati. Itu yang pertama saudara. Jadi belas kasihan yang dinyatakan dalam memberi. Lalu yang kedua saudara. Apa pengertian dari murah hati atau merciful ini? Yang kedua itu tidak menghakimi tetapi melepaskan pengampunan. Jadi pengertian yang kedua dari kata murah hati adalah dikaitkan dengan misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia disalibkan, mati untuk menebus kita semua. Dia ingin menyelamatkan kita, dia mengasihi kita, dia mengampuni kita, dia tidak ingin kita binasa. Maka ketika kita mau menerapkan kehidupan yang bermurah hati, kita harus belajar untuk tidak menghakimi saudara. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Matius 9:13 berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, bukan menghakimi, ya, tapi melepaskan pengampunan. Jadi kalau mau disebut murah hati atau jalani kehidupan murah hati, ini dua hal ini nggak boleh cuma salah satu, saudara. Karena sekalipun saudara tadi ya, waduh, aku belas kasihan dan memberikan tindakan memberi gitu ya, dermawan, wah kita kasih, wah mulai dari pintu rumah kita sampai ke ujung jalan rumah kita kasih banyak sedekah saudara. Tapi saudara nggak ngampunin orang lain, mungkin saudara nggak mengampuni om saudara gitu ya, saudara nggak ngampunin mungkin orang tua saudara, saudara nggak akan bahagia, betul nggak? Ada orang berpikir nggak apa-apa lah aku nggak ngampunin, yang penting aku banyak memberi. Pikir dia dengan memberi itu bisa mengurangi gitu ya. Dosa tidak mengampuninya, nggak bisa saudara. Dua hal ini berjalan beriringan supaya bahagia. Saudara jangan salah, mungkin ada orang ke gereja, sama-sama ke gereja, tapi nggak teguran karena ada satu masalah nggak selesai. Sama-sama mungkin pertemuan keluarga ya, kalau Imlek datang keluarga pertemuan, masih untung mau bertemu ya. Ada yang bisa jadi nggak mau ketemu loh, pas malam Imlek itu nggak mau ketemu. Ini masih untung mau ketemu tapi nggak teguran. Kenapa? Karena belum beres. Terus saya pernah melayani sebuah keluarga. Jadi istrinya mengalami kepahitan luar biasa sama suaminya. Sehingga setiap malam dia harus minum obat tidur. Kalau nggak minum obat tidur, nggak tidur. Pahitan luar biasa.
Oh dia bilang sampai mati aku gak mau ngampunin. Enak aja dia diampunin. Sampai mati aku tidak ngampuni dia. Kami katakan, Bu, emang ibu bahagia begini? Senang begini? Harus tidur dengan obat tidur, senang? Enggak senang sih katanya. Enggak bahagia sih, loh kenapa diteruskan enggak bahagia ini? Ya pokoknya aku enggak mau ngampunin. Aku memilih begini enggak mau ngampunin. Saudara, ada loh orang yang memutuskan untuk tidak bahagia. Kenapa Pak? Karena tidak mau mengampuni saudara. Nah Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ingin kita berjumpa dengan kebenaran. Dan kebenaran itu selalu memerdekakan. Amin. Kalau kebenaran hari ini berkata, kamu harus ampuni. Itu menunjukkan kamu murah hati. Jadi murah hati itu pengampun ya, pemaaf. Saudara saya percaya ketika kita berhadapan dengan orang ya, kalau pikiran kita nih penuh dengan penghakiman saudara, penuh dengan asumsi. Waktu ngomong, wah ini pasti begini nih. Oh pasti begini, dia tindakan seperti. Saudara saya percaya kita gak akan bahagia, betul gak? Hidupnya gak plong, penuh pikiran negatif, penuh asumsi sama orang lain. Orang salah dikit, wah itu udah sakitnya setengah mati di dalam hati kita. Saya percaya gak akan bahagia saudara. Hari ini Tuhan mau kasih kunci untuk bahagia, untuk kita bahagia. Lepaskan pengampunan. Jangan dihakimi. Biarkan penghakiman itu Tuhan yang punya. Tugas kita lepasin pengampunan. Tuhan pengen kita bahagia. Bahagia yang sejati. Tuhan pengen kita diberkati. Dan mengalami sukacita surgawi itu. Nah saudara. Kalau orang sudah murah hati. Tuhan bilang apa di sini? Matius 5 ayat yang ke-7 bagian yang B dikatakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita bahagia murah hati, kenapa? Karena kita akan beroleh kemurahan. Nah saudara, kemurahan dari siapa nih? Dari Tuhan. Nah ayat ini saudara jangan terjemahkan, oh berarti kemurahan Tuhan bersyarat dong. Berarti kalau kita murah hati baru Tuhan murah hati begitu ya? Bukan begitu saudara ya, salah itu. Yang benar adalah begini, ketika seseorang menyatakan kemurahan hati kepada orang lain, pada saat yang sama ia juga sedang menerima kemurahan hati Allah. Ya, itu maksudnya ayat ini. Ketika orang bermurah hati tadi ya, tindakan memberi, dia mengampuni, tidak menghakimi, maka pada saat yang sama dia mengalami, menerima kemurahan hati Allah. Saudara, kemurahan hati Allah sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dengan sempurna. Kapan saudara? Di mana? Di kayu salib saudara. Sudah sempurna dia kerjakan bagi kita. Itulah kemurahan hati Allah bagi kita. Mersinya bagi kita. Belas kasihannya kepada kita. Dia menunjukkan salib itu bagi kita. Ketika kita masih berdosa. Sudah sempurna itu. Sudah dikerjakan bagi kita. Dosa kita dulu sekarang akan datang. Sudah diampuni dengan sempurna. Tapi kenapa kita nggak bisa ngampunin saudara? Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Tapi kenapa kita susah sekali mau memberi kepada orang lain? Nah ini masalahnya saudara. Karena saudara tidak tahu prinsip rohaninya di sini. Kita punya potensi untuk itu saudara. Kita anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus. Kita anak-anak Allah. Kita bisa lakukan itu. Kita bisa murah hati kok. Sama seperti Bapak kita adalah murah hati. Kita bisa memberi dengan tulus. Kita bisa mengampuni kok. Potensi itu ada, tapi kita nggak mau. Kalau kita mau sebenarnya, ketika kita mau melakukannya saudara, maka pengalaman pengampunan itu akan kita alami lagi. Pengalaman kemurahan Allah itu dalam salib itu akan kita alami lagi. Kita akan terima lagi saudara. Berulang-ulang dan itu akhirnya apa? Kemurahan Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Kita bisa berkata seperti Daud. Kemurahan Tuhan mengikuti aku kan gitu ya.
sepanjang hidupku. Itu maksudnya saudara. Ketika kita bermurah hati, kemurahan Tuhan juga nyata dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita, kemurahan Tuhan mengikuti kita saudara. Nah ini kunci bahagia saudara. Amin. Jadi 2 hal tadi ya. Belajar menjadi murah hati. Bagaimana menjalaninya? Yang pertama, murah hati itu adalah belas kasihan yang nyata dalam tindakan memberi dan apa? Mengampuni saudara. 2 itu. Memberi, tindakan nyata dan mengampuni. Tidak boleh hanya salah satu. Kalau salah satu aja belum bahagia. Enggak akan bahagia. Atau tadi aku ngampuni aja ya, pokoknya ngampuni enggak, tapi pelit. Pelit banget, hitungan banget, ya ampun ya, enggak ada kasihnya gitu ya. Itu juga enggak bahagia saudara ya. Jadi yang pertama murah hati adalah belas kasihan yang nyata dalam tindakan memberi dan mengampuni. Yang kedua saudara, hanya orang yang sudah mengalami kemurahan hati Allah yang dapat hidup dengan murah hati. Nah tadi ya, kita harus ngalamin kemurahan hati Allah. Kalau belum, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan kemurahan hatimu itu ada padaku. Supaya dengan itu aku bermurah hati. Bisa memberi dengan tulus sukacita, gak maksud apa-apa. Bisa mengampuni, karena apa? Karena kemurahan hati Allah itu memenuhi hatiku. Jadi minta sama Tuhan. Saudara kalau kita sharing gitu ya dengan orang-orang yang senang memberi saudara. Biasanya mereka punya pengalaman ya kan. Orang tuh kalau dia senang memberi biasanya punya pengalaman. Ada orang wah kita mintain gitu apa, wah minta tolong nih Pak atau minta tolong nih, wah dia cepat kasih. Kenapa? Wah dia punya kesaksian dulu saya sulit. Gak ada yang tolong saya, hanya Tuhan yang tolong saya gitu kan ya. Tapi sejak Tuhan tolong saya maka apapun pekerjaan Tuhan saya pasti akan dukung. Apapun orang-orang percaya butuh pertolongan, siapapun butuh pertolongan saya akan dukung. Udah punya pengalaman saudara. Nah Tuhan mau apa? Gak harus kita punya pengalaman yang susah dulu, betul gak? Ya kita mau Tuhan berilah kemurahan-Mu dalam hatiku. Aku mau mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ya, jadi hanya orang yang mengalami kemurahan hati Allah yang dapat hidup murah hati. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga saudara. Bagaimana cara menjalani hidup yang murah hati? Mulai dari bijaksana mengatur keuangan. Bijaksananya dengan cara apa? Mengaturnya dengan nilai kekal saudara. Ya, mengatur dengan nilai kekal. Contoh nih saudara ya. Ya kalau sekarang kan gampang ya kita untuk mendapatkan sesuatu dengan kredit, betul? Ya, ada orang di rumahnya itu semuanya kredit. Mulai dari rumah kredit, mobil kredit, kulkas kredit, TV kredit, ya, ranjang kredit, kompor kredit, AC kredit, semuanya kredit saudara ya. Ada barangnya ada. Tapi saudara akhirnya apa? Bekerja banting tulang setengah mati ya untuk menuhin tagihan. Untuk bayar hutang yang ada saudara. Kalau udah gitu saudara, sempat gak kira-kira memikirkan, aduh saya mau nolong siapa ya? Hari ini saya mau berbuat kasih sama siapa ya? Sempat gak kira-kira saudara? Gak sempat. Ya, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu kerja lagi, Minggu. Wah kalau bisa dikit aja nih ibadah, 2 jam 3 jam. Habis itu kerja lagi saudara, kenapa? Kalau enggak kan tagihan numpuk tuh, mesti bayar. Ya, jadi saudara gak sempat untuk mikirin Tuhan, siapa Tuhan yang mau saya tolong? Gak sempat untuk bermurah hati saudara. Ya paling minimal polisi cepek lah kita kasih. Itu minimal saudara. Ya, tapi Tuhan gak mau kehidupannya seperti itu. Ya Tuhan mau dari hati kita, Tuhan aku mau Tuhan menjalani hidup yang murah hati. Belajar berlatih murah hati ya. Lalu berikutnya nih contoh nih. Ngurangin saudara hobi belanja. Ya mungkin ibu-ibu ada, mungkin bapak-bapak juga ya. Kalau buka HP gitu kan ya. Bisa tuh ya, kan sekarang gampang. Ada Tokopedia, ada Shopee gitu kan ya. Lihat, ada gak yang ngelihat Tokopedia terus berpikir begini. Dia ngabisin waktu 1 jam nih buat bukain Topet atau Shopee.
Terus dia berpikir, siapa yang aku mau beliin ya? Siapa yang aku mau kasih ya? Jarang saudara. Bahkan mungkin gak ada kali ya. Semua juga kalau buka itu cari apa? Wah ini bagus ya. Akhirnya beli, ini bagus juga loh, ini bagus juga. Beli 5 gratis 1 gitu kan ya. Wah semua dibeli saudara. Jarang kita lihat HP kita untuk lihat, wah siapa yang mau kita bantu. Wah ini orang perlu kita bantu. Enggak ada. Ya jadi kalau mau berlatih hidup murah hati, ayo mulai kurangi. Hobi-hobi belanja yang gak perlu, ya, yang gak penting. Lebih baik apa? Kita alihkan, kita siapkan dana khusus untuk kita bermurah hati. Untuk kita bisa belajar memberi, melatih untuk memberi. Kenapa? Karena itu buat kita bahagia. Itu sedang mencerminkan karakter ilahi. Dan tadi, nyatakan pengampunan setiap hari. Jangan simpen-simpen kepahitan. Jangan simpen-simpen amarah. Ampuni saja, jangan hakimi. Apa yang dilihat itu saja. Jangan berpikir macam-macam di balik itu saudara. Ampuni saudara. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati saudara. Saya akan tutup khotbah saya dengan ilustrasi saudara. Dengan sebuah kesaksian pribadi saya. Jadi saya dibesarkan oleh keluarga hamba Tuhan. Kami keluarga hamba Tuhan, ya namanya keluarga hamba Tuhan gak pula berkecukupan tapi ya secukupnya. Kami hidup sederhana. Tapi satu hal yang kami tidak mengerti, yang saya tidak mengerti khususnya. Ayah saya pendeta, ibu saya pendeta, kami hidup sederhana. Tapi sejak saya kecil saudara, selalu mereka itu mengambil anak asuh. Jadi dari kecil saya itu selalu bersama orang lain. Jadi ayah dan ibu saya selalu ngambil seseorang gitu untuk disekolahkan. Biasanya itu dari SD nanti sampai SMA. Atau yang ada yang SMP sampai SMA. Saya berpikir saya bilang ini papa mama ini gimana ya. Kita sendiri berkekurangan. Kita sendiri bukan lebih-lebih gitu ya. Kita sendiri cukup-cukup banget. Masih harus nyekolahin orang lain. Yang gak jelas siapa gitu. Maksudnya gak ada hubungan darah. Oh orang lain disekolahkan. Sampai dia bisa hidup sendiri gitu. Sampai dia bisa mandiri. Dan itu butuh biaya bukan? Sekolahnya tuh butuh biaya dan kita yang biayain loh. Ayah dan ibu saya yang biayai. Sekolahnya butuh buku, semuanya seragam dan sebagainya. Makannya semua kan perlu kan biaya. Saya gak habis pikir. Waktu itu saya pikir gimana sih hitungan keuangan orang tua saya. Ya tetap begitu. Sampai akhirnya saya kuliah, bahkan saya ketika saya kuliah pun masih tetap ada anak asuh di rumah untuk disekolahkan saudara. Ya, nah lalu saudara kita juga sempat di suatu tempat kita melayani di kota yang kecil, kita buka les saudara. Buka les itu untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen tapi orang Kristen, Buddha semua boleh datang. Gratis saudara, gratis jadi anak-anak itu datang dan tadi mereka itu datang begini, les jam 1. Mereka datang jam berapa saudara? Jam 11, nungguin apa? Makan siang. Jadi kalau makan itu ya, kita masak itu ya, kita bukan lebih-lebih kembali lagi, bukan lebih-lebih. Karena cuma nasi, telur, sama ada sayur. Itu pun mereka, wah kalau ini pasti buka tudung saji gitu ya, makan saudara. Tapi ayah dan ibu saya tuh seneng kayak gitu. Saya nggak ngerti, waduh ngapain. Kadang saya pulang sekolah ya jam 1 udah nggak ada lagi makanan. Sampai simpenan kita pun mereka tahu ya anak-anak les itu ya. Tahu di mana naroknya gitu. Ya saking mereka tuh menganggap itu rumah sendiri gitu saudara. Dan itu lama loh, berlangsung lama dan saya nggak ngerti waktu itu. Jadi kalau ayah saya dan ibu saya berkata begini, kita tuh sudah banyak menerima kemurahan Tuhan katanya. Jadi kita tuh harus hidup memberikan kemurahan sama orang lain. Ya ini kan orang-orang yang kita nggak tuntut balas mereka. Kita kasih aja. Mungkin suatu saat mereka lupa, nggak apa-apa, pokoknya kita kasih aja. Makanya anak asuh juga nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan darah, nggak ada adik, ipar nggak ada. Bukan orang sehubungan darah, tapi sekolah bersama dengan saya.
Nah, baru kemudian lewat dari situ sampai hari ini saudara. Saya mengerti. Saya mengerti Tuhan bilang apa yang Daud katakan. Kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Karena perbuatan siapa? Ayah dan ibu saya. Kemurahan Tuhan itu mengikuti saya dan keluarga kami. Sampai saat ini Tuhan peliharakan. Kita rindu punya pengharapan apa, keinginan apa. Tuhan beri jalan ke situ saudara. Tuhan berkati, Tuhan cukupi. Anak-anak kami Tuhan berkati, Tuhan cukupi. Tidak kekurangan sampai saat ini. Itu yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Yang mengalami kemurahan itu udah lupa. Udah lupa. Ada beberapa yang masih telepon, ada yang masih juga memberikan kasih juga ada. Tapi enggak, paling 1-2 orang saudara. Tapi yang jelas saya merasakan arti kemurahan Tuhan. Tadi mereka yang murah hati mendapatkan kemurahan. Sepanjang hidupnya ya diikuti oleh kemurahan Tuhan. Maka saudara, mari segera lakukan firman Tuhan ini. Kalau kita belum memahami prinsip di balik kemurahan hati itu. Tadi 2 tadi. Memberi dan mengampuni. Itu aja. Lakukan itu saudara. Lakukan itu dan latih itu setiap hari dalam hidup. Dan ketika kita melakukannya, saat itu juga kita mengalami pengalaman kemurahan hati Tuhan. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah mengalami kemurahan Tuhan yang menyelamatkan dan menebus engkau. Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan terhadap engkau. Sekalipun berkali-kali engkau mendukakan hati Tuhan. Sekalipun berkali-kali engkau menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan begitu murah hati padamu. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tetap memberkati engkau. Dia tetap menerima engkau. Dia selalu mengampuni engkau. Hari ini firman Tuhan telah diberitakan. Kiranya kemurahan hati ada padamu. Engkau dimampukan untuk memberi dari hatimu. Tulus hati, memberi saja. Karena engkau telah mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau dapat memberi berupa uang, perhatian, waktu, pemikiran, pertolongan. Dan Allah juga mengajarkan supaya engkau nyatakan kemurahan hatimu dengan cara mengampuni. Hari ini jikalau masih ada kepahitan di hatimu, saatnya engkau memutuskan, aku mau mengampuni. Ketika engkau memutuskan itu, maka pada saat yang sama, pengalaman engkau diampuni akan kau alami kembali. Ampunilah orang yang telah melukaimu, menyakitimu. Mungkin itu suami, istri, orang tua, mungkin anak, mungkin saudara sekandung, mungkin keluarga, mungkin rekan kerja, mungkin rekan-rekan di gereja, mungkin tetanggamu, mungkin di tempat pekerjaanmu, atau mungkin hamba Tuhanmu. Kiranya engkau dimampukan untuk mengampuni. Supaya sama seperti janji Tuhan. Mereka yang murah hati memperoleh kemurahan. Mereka yang murah hati akan diberkati
dan bersukacita. Berdoalah di dalam hatimu. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau selalu memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Mungkin hidup kami telah jauh dari Tuhan. Secara agamawi dan rutinitas kami memang datang ke gereja. Tapi hidup dan hati kami mungkin jauh dari Tuhan. Jauh dari apa yang Tuhan mau. Kami masih egois dan berpikir hanya untuk diri kami. Kami hitung-hitungan ketika harus melakukan sesuatu bagi orang lain. Atau sesuatu di luar diri kami. Ampuni kami Tuhan. Kami belum murah hati. Atau kami Tuhan yang masih menyimpan kebencian dan belum dapat mengampuni hari ini. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kemurahan Tuhan memenuhi hati kami. Supaya itu memampukan kami untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Orang yang membuat kami terluka. Kami mau lepaskan pengampunan. Karena kami mau sungguh mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami mau dibebaskan. Kami mau merdeka Tuhan. Kami mau bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan terus akan membentuk kami. Tuhan belum berhenti. Tuhan belum menyerah terhadap kami. Tuhan akan terus sempurnakan kami. Sampai kami serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.